Putri menengadah, langit masih seperti tadi. Jingga, napasnya terengah, entah sudah berapa lama, entah seberapa jauh ia berjalan. Akhir dari langkahnya tetap pada sebuah bokor persembahan. Putri tercenung memandangi benda yang terbuat dari perak itu. Tidak ada apapun di dalamnya, kosong. Sebelum gelap, Putri harus beranjak dari padang ilalang, berharap menemukan rumah warga. Ia bergegas sampai tidak sengaja menendang bokor itu. Ketika hendak meletakkan ke posisi semula, tiba-tiba muncul seekor ular sebesar langit. Putri menjerit sejadi-jadinya, lantas berlari terbirit. Namun anehnya, waktu seakan melambat. Putri merasa sudah mengarahkan seluruh tenaga untuk melesat. Tidak tahu kenapa selama itu. Putri semakin merasa lelah, tapi tidak ada kata untuk berhenti. Apalagi ular itu terus mengejarnya. Ia terus berlari sampai masuk ke hutan. Kebetulan di depannya tumbuh kokoh pohon nyato. Pohon yang dikenal bertuah oleh masyarakat karena diyakini sebagai keselamatan, pengobatan, penangkal tenung, hingga penangkal dari hewan berbisa. Oleh karena itu, Putri berlari dan bernaung di bawah pohon nyato. Namun bukan pohon itu yang memberi perlindungan, tetapi datang seorang pemuda menyabet ular itu dengan golok kayu. Putri bernapas lega, lantas berterima kasih pada pemuda itu. Dan pemuda itu hanya menjawab senyuman. Untuk sesaat Putri terdiam memperhatikan perawakan pemuda itu. Dia tidak ada bedanya dengan pemuda yang kebanyakan ditemui, perpaduan darah Tionghoa dan Melayu. Hanya saja kulitnya terlalu putih dan bersih untuk ukuran laki-laki. Kemudian kontras dengan alis tebalnya. Menurut Putri, ada sedikit keanehan juga karena pria itu memakai pakaian adat dan dengan kain jual yang terselambir di bahunya. "Aku ini seperti kenal dengan kau," bilangnya Putri. Ya, wajahnya itu mengingatkan Putri pada kawan lamanya, walau mereka tidak begitu mirip. Pemuda itu mengeluarkan dua benda dari sakunya, lalu menyodorkan pada Putri. Di telapak tangan kanan ada gelang dari jalinan rotan dan sebelah kiri ada sekuntum bunga kenanga yang harumnya tidak pernah Putri rasakan sampai semerbak itu. "Kau suruh aku pilih," kata Putri. Pemuda itu mengangguk. Putri tetap memilih meskipun tidak tahu maksudnya apa. "Aku pilih gelang." Putri dengan senang hati meraih gelang itu sampai memasang di pergelangan tangannya sendiri. Pemuda itu tersenyum, lalu bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Putri. Tiba-tiba kuku runcing Putri merobek bagian tengah baju Putri hingga gadis itu segap menutupi dadanya. Belum sempat Putri berkata dengan pemuda itu, tangan pemuda itu menepis tangannya dengan bertenaga. "Kau pengantinku," ujarnya pemuda itu. Serak sembari merajah sebuah simbol di atas dada kanan Putri. Tak lama, kumandang azan subuh menggema. Putri tersentak bangun dari tidurnya, sampai-sampai dari tidur di sebelahnya pun ikut terlunjak. "Kenapa, Ut?" Putri tidak bisa menyaut gara-gara mimpinya yang terlalu aneh. Ketika kakaknya bertanya, "Ut?" Putri lekas menggeleng. "Tidak ada apa-apa, Kak." Sebelum teriakan ibu tirinya menyerupai suara azan, cepat-cepat Putri bangun diikuti oleh Dara. Di sisi ranjang itu, Putri meringis pelan sembari memegangi dada. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi bagian atas dada di sebelah kanannya terlihat lembab membiru. Bersambung bagian kedua. Ikuti ya selanjutnya.